Salam sahabat tutu, kita akan general reading untuk Shio Kerbau. Akan datang Dewa Penolong di bulan Desember. Jadi bila kalian ada kesulitan, hambatan atau apapun, jangan mudah berputus asa. Ini seperti sifat Shio Kerbau sih, pantang menyerah, pantang mundur ya. Pantang pulang sebelum makan ya. Kita lihat kesulitan-kesulitan apa aja sih yang bisa kalian alami atau mungkin kemungkinan bisa kalian alami di bulan Desember ini. Shio Kerbau, memang perjalanan nggak mudah ya, naik turun perekonomian benar-benar menyita waktu. Naik turun hubungan antar keluarga, hubungan dengan pasangan atau dengan saudara-saudara, juga dengan teman-teman sekantor memang menyita pikiran, menyita waktu kalian. Tapi jangan khawatir ya, tetap akan datang Dewa Penolong yang membantu kalian. Di sini memang nampak sih ada kesulitan, terutama naik turunnya perekonomian kalian ya. Yang ya mau istilahnya usaha, ada yang hidup enggan mati tak mau, pas-pas buat makan, pas-pas buat bayar hutang doang ya. Ini yang bisa menjadi kesulitan untuk kalian. Tapi sekali lagi jangan khawatir, tidak mudah memang mendaki bukit. Tapi kalau kalian mau pelan-pelan dan bersabar, dua-duanya akan kesampaian. Bukitnya kalian bisa daki, kelelahan dan kekuatan kalian bisa kontrol, kalian bisa sampai di puncak tepat pada waktunya. Dan untuk kalian para Shio Kerbau memang harus bersabar sih di tahun naga ini. Memang ciong kecil ya. Jadi kalau kalian ada yang beberapa kesulitan, bersabar menunggu datangnya tahun ular kayu di 29 Januari nanti. Tahun 2025 udah deket ya. Bersabar, kuatkan diri, tetap bersemangat untuk kalian menjalani kehidupan. Di tahun ular kayu, tahun yang hoki ya, untuk para Shio Kerbau banyak yang akan melejit ya, hitungan-hitungan Shio hoki ya, Shio ayam yang utama ya. Memang ya itu ahli feng shui pasti kalau berdasarkan hitungan yang benar ya 90% Shio ayam yang paling hoki ya. Kita lihat rezeki kalian sendiri, gimana rezeki kalian para Shio Kerbau. Tuh kan ya, di bulan Desember memang masih banyak kalian yang harus mempertimbangkan pengeluaran, terutama ya. Kalau pendapatan nggak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan apa? Pengeluaran ya. Kalau mbah pengeluaran nggak terduga gimana? Ya itu semesta, biar semesta yang menilai, yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita ya. Tapi paling tidak kita mengendalikan sesuatu apa yang bisa kita kendalikan. Pengeluaran, belanja harian, disusun anggaran dengan baik. Karena masih banyak memang pengeluaran-pengeluaran yang akan nggak terduga dan harus kalian keluarkan. Kalian memang sudah menyusun rencana, ini buat ini buat ini buat ini. Tapi kadang-kadang ada yang meleset sedikit ya, adalah 20-30% ada yang meleset, yang itu yang membuat kalian pusing. Untung sih ya di bulan Desember ini lebih bagus daripada November. Di Desember semakin mendekati tahun ular kayu, nampaknya rezeki kalian step by step tambah naik, tambah bagus. Tapi tetap sekali lagi ya, ingat, penghasilan belum tentu bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan 80% yang kita bisa kendalikan adalah pengeluaran. Kalau gajian mbah ya, gajian ya kalau istilahnya kalau itu memang sih, kalau orang-orang bagi yang kalian yang setiap bulan gajian ya, pendapatan kalian ya segitu-gitu ya. Kalian nggak bisa semau-maunya kan. Aku ingin gajiku naik 80%, 50%, 30%, nggak bisa. Itu yang maksud saya, pendapatan nggak bisa kita kendalikan semau-mau kita. Kalau kita gajian ya semaunya bos ya. Kadang-kadang mundur pula ya bos bayar ya.
Tapi yang paling kita bisa kendalikan adalah pengeluaran. Nah, itu yang kita atur dengan baik. Kesehatan oke ya, Gus Kerbau, kesehatan prima banget. Seperti biasalah batuk, pilek, tenggorokan ya, Gus Kerbau yang sering, sama mata. Itu yang kalian ya istirahat yang cukup, jangan banyak begadang, tenggorokan ya jangan banyak minum-minum es. Mbak Toto nih pilek-pilek melulu. Sekarang tuh pilek lama loh ya. Batuk pilek bisa 2 minggu. Dulu kan 3 hari paling selesai sembuh ya. Sekarang ini bisa lama ya. Bisa sampai 2 minggu, bisa sampai sebulan. Banyak kliennya Mbak Tutu yang begitu juga ya. Sampai sebulan. Suaranya masih paro. Ini Mbak Tutu kayaknya udah sebulan deh ya. Sakitnya udah sembuh, pileknya udah enggak. Tapi suaranya masih sengau. Masih bindeng kalau orang Jawa bilang gitu ya. Bukannya disengaja ya, tapi emang kayak gitu sulit banget ya. Udah diberi obat sama kliennya Mbah Toto, sembuh cuma 3 hari, itu suara sengonya muncul lagi gitu ya. Jadi perhatikan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Sekali lagi Sio Kerbau, perbanyak istirahat, jangan memaksakan diri gitu ya Sio Kerbau ya. Untuk karir kalian nyaman, kalian dipertimbangkan untuk menduduki jabatan yang bagus. Atau kalian yang apply di tempat yang baru lagi digodok nih untuk kalian bisa melompat step lebih tinggi. Usaha-usaha berjalan dengan lancar nih, King of Pentacle ya untuk kalian para pengusaha. Jangan takut, jangan khawatir. Akan terus menanjak walaupun kita memang nggak bisa kendalikan. Kadang-kadang ya semoga nih dewa penolong datang tiba-tiba lonjakannya tinggi, ada kelas kakap yang datang. Jadi yang bisa kendalikan sekali lagi pengeluaran kita kendalikan dengan baik. Kencangkan ikat pinggang lah ya sementara ini ya. Kita lanjut ke asmara. Bagaimana balance asmaranya Sio Kerbau? Dari beberapa sio yang saya baca, Sio Kerbau menduduki kisah asmara yang cukup menarik ya. Adem ayem sih kalau sama pasangan ya. Tapi sama keluarga justru banyak perselisihan ya. Ini yang perlu diperhatikan ya para Sio Kerbau ya. Kenapa nih dengan para keluarga kok malah berantem nih? Ego kalian yang tinggi diperhatikan. Tapi kita bahas untuk pasangan dulu ya. Pasangan, baik kalian yang sudah menikah maupun yang lagi pacaran, udah tunangan, udah lamaran ya, akan baik-baik saja. Semua bagus, semua indah. Cintanya bertambah, cintanya bertumbuh. Ada perselisihan juga ditepis, kalian tepis begitu aja sudah selesai. Ada permasalahan juga gampang selesainya. Kalian bukan orang yang menyimpan-nyimpan masalah ya. Memang tipe kalian Sio Kerbau ini yang cocok banget. Kalian langsung menyelesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Begitu juga untuk yang single dan single parent, hubungannya baik banget. Single dan single parent justru menemukan cinta sejati. Cinta yang abadi, komunikasi berjalan dengan baik. Ada orang-orang baru yang datang, koneksi yang terjalin dengan benar-benar sangat indah ya kalau di dalam hubungan asmara ya. Tapi di dalam hubungan kekeluargaan dengan anak, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, ada sedikit perselisihan yang mungkin bisa mengganggu kalian. Tapi ingat ya, selesaikan dengan kepala yang dingin. Hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin. Lambah kalau panas ya nggak bisa mikir. Nah itulah pengelolaan emosi kalian lagi diuji. Kalian harus bisa benar-benar mengelola emosi kalian sehingga hubungan antar keluarga tidak berantakan. Gitu ya, dengan pasangan damai, dengan keluarga ruwet, nanti sama aja hasilnya bisa mempengaruhi kehidupan kalian secara menyeluruh. Kalaupun kesulitan nggak bisa selesai, terutama dalam masalah keuangan ya, jangan khawatir para Sio Kerbau, akan ada dewa penolong
yang datang untuk kalian, terutama masalah sekali lagi keuangan dan hubungan dengan saudara. Siapa yang akan datang yang dikirim oleh Tuhan semesta untuk kalian? Dia adalah orang yang bersio macan. Orang yang bersio macan bukan hanya bisa memberikan bantuan modal saja ya, tetapi mereka bisa memberikan advice, solusi terbaik, bijaksana, open, atau membuka cakrawala pikiran kalian yang baru, yang bisa membuat kehidupan kalian tuh lebih damai, problem solvingnya tepat. Dia bisa menganalisa dengan baik permasalahannya, bisa mencari titik terang dari akar permasalahannya gimana sih. Yang penting kan itu ya, bukan kita menyelesaikan masalah tapi dengan masalah ya. Itu kan pegadaian bang, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Tapi benar-benar menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Kalian bisa mencari orang-orang yang bersio macan, sio ular, dan sio kerbau. Sekali lagi, walaupun mereka nggak memberikan bantuan keuangan, paling nggak dia bisa mencarikan jalan. Mungkin di sini loh ada kesalahan, di sini loh ada kebocoran, di sini yang perlu kalian kendalikan. Ingat yang tadi ya, penghasilan kita ya kayak gitu, nggak bisa kita kendalikan. Kita bergantung kepada orang lain. Jadi jangan gantungkan kebahagiaan kalian dengan penghasilan, tetapi dengan apa? Mengatur pengeluaran dengan baik. Duit itu sedikit cukup, kalau banyak malah bisa jadi kurang, apalagi kalau kita menuruti gaya hidup ya. Sio kerbau bisa memberikan advice, sio ular bisa memberikan bantuan, sio macan bisa memberikan bantuan modal. Paling tidak dengan komunikasi dengan mereka, dengan kongko-kongko aja atau curhat, mereka bisa memberikan energi positif kepada kalian. Berpikir lebih jernih, mencari akar permasalahan dengan baik, dan kalian mendapatkan solusi yang terbaik yang akan memperkuat kebahagiaan kalian. Begitu ya para sio kerbau, semoga kalian selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.